Erick Thohir tegas menanggapi kritik naturalisasi. Mes Hilger dan Eliano Reinders akan disumpah WNI di Belanda pekan depan. Timnas Indonesia bersiap taklukkan Asia Tenggara. Naturalisasi Mauro Zylstra belum jadi prioritas. Pemain Timnas Indonesia pantau kegaduhan naturalisasi. Kritik mencuat saat Nuroji mengungkapkan ketidakbanggaannya terhadap pencapaian Timnas Indonesia baru-baru ini. Ia merasa bahwa karena banyaknya pemain naturalisasi di skuad Garuda, hal tersebut mengurangi keaslian tim dan menyinggung bahwa sebagian besar pemain bukan anak kampung sini. Pernyataan ini ia sampaikan dalam rapat Komisi 10 DPR yang membahas proses naturalisasi Mes Hilger dan Eliano Reinders. Erick Thohir langsung merespon kritik ini dengan menunjukkan bahwa naturalisasi pemain adalah hal yang lazim di dunia sepak bola. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga dilakukan oleh banyak negara lain termasuk yang memiliki tradisi sepak bola kuat. Erick menekankan bahwa semua proses yang dilakukan PSSI sesuai dengan aturan FIFA. Ia mencontohkan beberapa negara besar yang juga memanfaatkan kebijakan naturalisasi untuk memperkuat tim nasional mereka. Erick menegaskan bahwa PSSI tidak asal-asalan dalam memilih pemain yang akan dinaturalisasi. Proses ini dilakukan secara selektif dan hanya untuk pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Hal ini menjadi penting karena menurut aturan FIFA, naturalisasi diperbolehkan selama pemain tersebut memiliki hubungan darah atau telah bermain selama 5 tahun di liga negara tersebut. Erick juga menegaskan bahwa sepak bola adalah event global yang terbuka untuk semua, dan Indonesia berhak untuk memanfaatkan talenta terbaik yang dimiliki, baik dari dalam maupun luar negeri. Erick Thohir menyatakan komitmen untuk terus mencari dan memanfaatkan talenta terbaik bangsa Indonesia yang berada di luar negeri. Fokus ini diambil agar timnas Indonesia bisa bersaing di level internasional. PSSI berusaha menjaga keseimbangan antara mengembangkan talenta lokal dan menggunakan pemain naturalisasi. Langkah ini diambil demi membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan meraih prestasi yang diinginkan oleh masyarakat. Naturalisasi adalah salah satu cara yang sah dan efektif untuk meningkatkan kualitas tim, sesuai dengan standar sepak bola modern. Kabar baik bagi timnas Indonesia datang dari proses naturalisasi dua pemain keturunan Mes Hilger dan Eliano Reinders. Menteri Hukum dan HAM Supratman Aktas telah mengonfirmasi bahwa petugas akan diberangkatkan ke Belanda pekan depan untuk melaksanakan prosesi pengambilan sumpah bagi kedua pemain. Proses ini dilakukan mengingat Mes Hilger dan Eliano Reinders tengah berada dalam jadwal padat di klub masing-masing sehingga sulit untuk terbang ke Indonesia. Demi mempercepat proses naturalisasi, pihak pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengirimkan petugas ke Belanda agar Mes dan Eliano bisa disumpah sebagai WNI di sana. Dengan naturalisasi Mes dan Eliano yang dipercepat, kedua pemain ini diharapkan segera bisa membela skuad Garuda. Dirjen Administrasi Hukum Umum dari Kemenkumham akan diberangkatkan untuk memimpin prosesi sumpah. Eliano Reinders sendiri memberikan sinyal positif terkait pengambilan sumpah ini melalui unggahan di akun Instagramnya, di mana ia menulis bahwa dalam 8 hari proses tersebut akan dilakukan. Sementara itu sebelum prosesi sumpah dilaksanakan, proses naturalisasi Mes Hilger dan Eliano Reinders masih harus melewati beberapa tahapan penting. Setelah disetujui oleh DPR RI melalui rapat paripurna, berkas naturalisasi keduanya akan diajukan ke Kementerian Sekretariat Negara. Selanjutnya surat keputusan dari Presiden akan diterbitkan sebelum mereka resmi disumpah menjadi WNI. Setelah proses pengambilan sumpah selesai, Mes dan Eliano akan mendapatkan paspor dan KTP Indonesia yang akan mengesahkan status kewarganegaraan mereka. Dengan itu mereka dapat langsung bergabung dengan timnas Indonesia untuk memperkuat tim dalam berbagai ajang internasional. Timnas Indonesia berada di ambang memecahkan rekor penting sebagai tim Asia Tenggara dengan poin tertinggi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika berhasil meraih satu kemenangan di bulan Oktober, Indonesia akan melampaui rekor milik Vietnam yang saat ini memegang catatan 4 poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia.
Rekor yang dimaksud adalah pencapaian Vietnam yang hanya mampu meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 10 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, timnas Indonesia yang diasuh oleh Sintayong telah berhasil mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia. Dalam 2 pertandingan sebelumnya, Indonesia meraih hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi dan menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Hasil ini menunjukkan peningkatan performa timnas Indonesia yang kini siap menghadapi 2 laga penting melawan Bahrain dan Cina di bulan Oktober. Meskipun kedua pertandingan tersebut akan digelar di kandang lawan, timnas Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan. Tim Merah Putih akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober kemudian bertandang ke Cina pada 15 Oktober. Jadwal yang padat dan laga tandang yang menantang tidak menyurutkan semangat Rafael Struijk dan kawan-kawan untuk tampil maksimal. Khususnya dalam pertandingan melawan Cina, peluang kemenangan bagi timnas Indonesia cukup besar. Cina saat ini berada di dasar klasemen grup C setelah mengalami 2 kekalahan beruntun. Performa buruk Cina di babak penyisihan ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meraih poin penuh. Jika timnas Indonesia mampu mengalahkan Cina, total poin yang diraih akan menjadi 5, yang berarti Indonesia akan melampaui rekor Vietnam dan menjadi tim Asia Tenggara dengan poin tertinggi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kesuksesan ini akan menjadi pencapaian bersejarah bagi sepak bola Indonesia dan mengukuhkan posisi mereka sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara. Vietnam yang sebelumnya dominan di kawasan Asia Tenggara, kini harus waspada melihat perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi memberikan klarifikasi terkait spekulasi yang beredar mengenai kemungkinan naturalisasi Mauro Zijlstra. Yunus Nusi menegaskan bahwa hingga saat ini PSSI belum secara aktif mempertimbangkan atau memproses naturalisasi Zijlstra untuk memperkuat timnas Indonesia. Fokus utama PSSI saat ini masih tertuju pada penyelesaian naturalisasi Messilger dan Eliano Reinders yang sudah memasuki tahap akhir. Zijlstra sebelumnya sempat menyatakan kepada media bahwa dirinya telah menyerahkan dokumen terkait permohonan naturalisasi kepada PSSI dan siap untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun Yunus Nusi menjelaskan bahwa naturalisasi Zijlstra belum menjadi prioritas PSSI. Salah satu alasannya adalah karena Zijlstra belum bertemu secara langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pertemuan tersebut biasanya menjadi bagian penting dari proses naturalisasi pemain yang ingin membela tim nasional. Selain itu, Yunus Nusi juga mengisyaratkan bahwa proses naturalisasi seorang pemain bukan hanya sekadar menyelesaikan dokumen. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk kehadiran pemain di Indonesia, komitmen mereka terhadap timnas dan diskusi langsung dengan pihak PSSI. Dalam kasus Mauro Zijlstra, meskipun dia telah menyatakan minatnya dan menyerahkan dokumen, belum ada langkah lebih lanjut. Meskipun belum menjadi prioritas, bukan berarti Zijlstra tidak memiliki peluang untuk dinaturalisasi di masa depan. PSSI memiliki kebijakan terbuka dalam hal merekrut pemain keturunan yang memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain seperti Zijlstra biasanya akan disesuaikan dengan kebutuhan tim dan keselarasan dengan rencana pelatih. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tampaknya lebih selektif dalam memilih pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Fokus saat ini adalah memilih pemain yang tidak hanya memiliki darah Indonesia, tetapi juga benar-benar memiliki komitmen dan potensi untuk memperkuat timnas di turnamen internasional. Hal ini terlihat dari langkah mereka yang lebih berhati-hati dalam memproses setiap pemain yang mengajukan diri untuk dinaturalisasi, termasuk meninjau performa dan dedikasi pemain tersebut. Menurut Yunus Nusi, perbincangan yang terjadi di media sosial mengenai isu naturalisasi ini telah sampai ke telinga para pemain diaspora. Yunus bahkan menyebut bahwa para pemain memantau dan menyadari adanya kegaduhan terkait masalah ini. Mereka tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia meskipun isu ini tengah ramai diperbincangkan. Yunus juga menyebutkan bahwa komunikasi antara PSSI dan para pemain diaspora berjalan dengan baik. Mereka tetap saling mendukung, apalagi menjelang laga-laga penting seperti kualifikasi Piala Dunia di mana para pemain ini diharapkan berperan besar dalam mengangkat prestasi timnas Indonesia. Isu seputar kewarganegaraan dan naturalisasi memang sering menjadi topik sensitif. Terutama ketika menyangkut pemain-pemain yang diharapkan membawa kesuksesan bagi timnas Indonesia.
Namun dengan klarifikasi dari pihak-pihak terkait seperti PSSI, Kemenkumham dan Menpora, diharapkan isu ini tidak mengganggu fokus dan persiapan para pemain menjelang pertandingan krusial. PSSI sendiri tetap optimistis bahwa para pemain naturalisasi akan terus memberikan kontribusi positif untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Dengan pemain seperti Max Hilger dan Eliano Reinders yang sedang menunggu tahap akhir proses naturalisasi, Timnas Indonesia berpotensi memiliki skuad yang lebih kuat di masa depan. Keterlibatan pemain diaspora yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi top Eropa diharapkan mampu mengangkat kualitas permainan Timnas di level Asia. Kegaduhan soal paspor ganda ini menjadi pelajaran bagi PSSI untuk terus menjaga transparansi dan mengikuti aturan yang berlaku. Namun yang terpenting adalah menjaga dukungan penuh terhadap para pemain naturalisasi yang sudah memilih Indonesia sebagai negara yang ingin mereka bela dengan penuh komitmen. Dengan demikian, Timnas Indonesia dapat melangkah lebih jauh, bukan hanya di level Asia Tenggara tetapi juga di kancah internasional.